Selamat siang, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Ziva Evangelista Saplente dari kelas 7A dengan nomor absen 35. Hari ini saya akan mereview mengenai buku non-fiksi yang berjudul Cerita dari Digul. Buku ini adalah salah satu dari buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi adalah yang pertama, bagian cover buku, yang kedua adalah rincian subbab buku, yang ketiga adalah judul subbab, yang keempat adalah isi cerita, yang kelima adalah cara menyajikan isi buku, yang keenam adalah bahasa yang digunakan, lalu yang terakhir adalah sistematika. Mengapa saya membeli buku ini? Karena pada cetakan yang ke-11 ini ada desain ulang pada tampilan covernya, itu bergambar pohon dengan dominasi warna merah. Berbeda pada terbitan pertama tahun 2001, edisi lama menampilkan cover dengan gambar sketsa pohon dan rumah gubuk. Membuat saya tertarik karena dari bentuk covernya yang cukup simpel, namun di dalamnya tersirat duka dari beberapa pahlawan yang berusaha untuk melarikan diri. Di judulnya pun kata Digul berarti tanah pembuangan para pembengkang. Dan ini cukup menarik perhatian karena sejarah ini cukup jarang untuk dijelaskan di sekolah. Surat dari Digul memuat 5 kisah berlatar belakang yang sama, yaitu pengasingan dan usaha melarikan diri. Di antaranya ada Rustam Digulis karya D.E. Manuturo, kedua adalah Darah dan Air Mata di Boven Digul karya Oun Botik, yang ketiga adalah Pandu Anak Buangan karya Abdu Isarim NS, yang keempat adalah Antara Hidup dan Mati karya Wiranta, yang terakhir adalah Minggat dari Digul yang hingga sekarang tidak diketahui karya siapa, dan terdiri dari 4 terbitan. Saya merasa asing melihat deretan penulis yang mengisahkan pengalamannya di buku ini. Nama-nama yang sebenarnya cukup sulit diidentifikasi dalam kotak literasi sastra. Memang di Arsip Nasional, lembaran data tentang Digul terkurasi kurang lebih setebal 3 meter. Dari periode 1872 hingga 1942. Tapi untuk mengumpulkan catatan hidup dari para pengarang tak semudah yang dibayangkan. Keterangan yang cukup memadai justru didapat lewat karya Anthony Roy, yaitu The Blood of the People, Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Terbitan Oxford University Press yang memaparkan personifikasi Abdul Iksarim M. Tirai dibuka dengan Rustam Digulis yang berkisah mengenai hilangnya identitas kebebasan semenjak ditangkap batalion si pemberantas. Rustam bukan orang yang terhormat, ia hanya warga biasa dengan jalur normal yang tidak neko-neko. Kemudian saat fajar tiba, ia diringkus karena label ekonomi. Seketika apa yang sudah didapatnya lenyap tak bersisa, termasuk keluarganya. Lalu cerita Darah dan Air Mata di Boven Digul membahas pergulatan hati Sugiri yang dikoyak-koyak ironi seperti melaju asa, menyiram garam perpisahan yang terlampau tragis dirasakan. Sedangkan cerita Pandu Anak Buangan menyorot intensitas Pandu dalam melenyapkan tembok beton yang terpampang di depan mata. Pandu adalah strategi yang terus bergerak tanpa letih, mengotak-ngatik rencana, mempersiapkan perbekalan, dan merejam kesempatan bangkit kesekian kalinya. Dan di 2 babak akhir, pembaca akan mengikuti rentetan perjuangan dalam menebas lebatnya hutan, melawan ketakutan, serta menanggapi lelucon sarkas yang dibungkus dialog para pelaku. Jalan cerita yang tersaji saya ikuti dengan seksama. Tiap konflik dipaparkan begitu runtut. Polanya hampir mirip antara satu dengan lainnya, yaitu tangkap, buang, dan bertahan. Jika membaca dengan utuh,
terdapat benang lurus yang mengaitkan kesamaan. Apa yang dilakukan aparat pada tempo dulu tak jauh beda pada masa sekarang, yaitu penahanan sepihak, pembubaran, pengekangan, dan yang lebih parah lagi berupa penghilangan status kemerdekaan mereka. Jelasnya bahwa upaya meremas kemerdekaan berdampak pengungkapan kesetaraan, yaitu menggunakan media propaganda halus dalam menusuk kebijakan. Lalu bahasa yang digunakan memakan 2 kali keberlangsungan disebabkan penggunaan bahasa Melayu yang dominan. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, karena latar peristiwa terjadi pada tahun 1930, di mana bahasa Melayu mengalami kulminasi tertinggi. Ditambah pula dengan fakta bahwa selepas Sumpah Pemuda, pemakaian bahasa Melayu dipakai sebagai birokrasi dengan Belanda. Kedua, peristiwa Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Tak heran apabila terdapat selendang panjang yang merekatkan hubungan kausalitas antara Melayu, Malaysia, dan olah fungsi bahasa. Pada hakikatnya, meski bahasa Melayu menguasai peranan penyampaian, Pramoedya berusaha merombaknya agar harmonis dengan kearifan lokal. Setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah wawasan mengenai sejarah Indonesia bertambah, buku yang sangat nyaman untuk dibaca, dan dibuat seolah-olah pembaca ikut berjuang melarikan diri dari bigur. Namun sedikit kelemahan karena buku ini memiliki bahasa yang tak mudah dimengerti, perlu dibaca berulang-ulang agar bisa memahami isi cerita tersebut. Berakhir sudah review buku non-fiksi Cerita dari Bigur. Bila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.